Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2 yang selisihnya, Ustadz Gun di sini akan bercerita tentang kisah inspiratif yang dialami oleh seorang anak pemulung yang mereka bisa berhasil ya menempuh pendidikan sehingga dia bisa kuliah dan biaya semua pendidikan bisa gratis ya. Dan saat ini dia sudah bekerja dan mencapai 3 kedudukan. Gimana Ustaz Alfi tentang anak tersebut itu? Masya Allah Ustadz, ada anak yang seperti itu, nggih. Itu beneran ada anaknya. Oh iya Ustazah, dulu kami ketemu pada waktu dia kelas 3 SMA ya. Dikenalkan dengan anak binaan kami. Dia mengenalkan kepada kami bahwa dia ternyata puteran si pemulung, ayahnya pemulung dan tidak perhatikan masalah pendidikannya. Ternyata luar biasa, dia mulai kelas 1 SMA sampai kelas 3 ranking juara 1. Enggak cuma satu kelas, tapi kelas juara 1 tingkat umum. Masya Allah. Dan angkatan dia sebagai juara 1-nya. Sampai kelas 3 tetap bertahan semacam itu saja. Masya Allah, seperti itu nggih Ustaz nggih. Padahal dari sisi keluarga anaknya berasal dari keluarga yang kurang mampu nih Ustaz. Betul, ayahnya pemulung saja. Setiap pagi bekerja cuma mencari ya barang rosok-rosokan itu ya, sore pulang. Setiap hari semacam itu tanpa perhatian dari orang tua untuk pendidikan anaknya. Tapi itu saja, setelah dia berhasil dalam SMA, dia kuliah pun subhanallah diberi kemudahan oleh Allah. Pada waktu diterima perguruan tinggi, teman-temannya mereka senang sekali saja. Tapi dia sedih. Kenapa? Oh, kenapa itu Ustadz kok sedih? Mau diterima di perguruan tinggi harusnya senang dan bangga Ustadz. Iya, ini anehnya. Padahal itu saya juga heran. Padahal teman-teman yang lainnya diterima dengan gratis biaya ya, ditanggung pemerintah, dia senang. Tapi si anak ini malah sedih. Setelah saya tanyakan kenapa kok bisa semacam itu, karena dia tidak punya uang untuk muka, untuk kos-kosan, dan untuk membayar yang lainnya. Dan karena orang tua tidak memperhatikan masalah biayanya. Masya Allah Ustadz, kalau saya lihat anaknya itu berarti tidak menyerah ya Tat ya atas keadaan yang menimpa dirinya nggih. Walaupun dia anak kurang mampu, pendidikan orang tuanya juga mungkin juga tidak sekolah tinggi ya. Dan kok ya nggak kurang memperhatikan sama pendidikan anak-anaknya, namun dia tidak menyerah dengan keadaan seperti itu. Kira-kira kok bisa seperti itu tuh kenapa ya Ustadz? Saya masih heran ini Ustadz. Iya Ustazah Evi. Sebentar. Iya Ustazah Evi, memang saya setelah kenal sama anak ini ya, ternyata ada 3 hal yang mereka punyai sebagai dasar pada diri anak itu. Pertama, dia adalah taat pada Allah, itu kunci utamanya. Karena saya lihat tentang sholatnya, subhanallah Ustaz Alfi, dia kelas 3, sholatnya sudah 5 waktu. Dan pada waktu kuliah, subhanallah, dia juga mau untuk mencari ilmu di pondok. Nah, untuk masalah sholat ini, mungkin kenapa Ustaz Alfi ya? Kira-kira apa mulai kelas kecil, semacam anak kita kelas 2, dilatih bisa 5 waktu ya, dibiasakan semacam itu ya kira-kira. Ya tentu Ustadz, makanya teman-teman dari kelas 2 sudah kita ingatkan selalu untuk gitu ya. sholat 5 waktu. Karena dengan sholat itu yang menjadi penolong kita insya Allah ya Tad ya. Ya Allah, begitu Ustaz Alfi ya. Makanya dia tuh menjaga betul pada waktu di SMA, berarti dia mulai sejak kecil sudah dibiasakan. Katanya Ustaz Alfi, kemarin saya melihat televisi, amalan pertama kali yang dilihat di akhirat nanti adalah yang ditanyakan adalah tentang sholat. Berarti cocok loh nggak Ustaz Alfi kita melakukan bacaan? Masya Allah. Dan kira-kira selain itu karena dia taat kepada Allah, kira-kira ada kenapa lagi ya Ustaz ya? Iya Ustaz Alfi. Yang kedua adalah dia sangat menghormati orang tuanya Ustaz Alfi. Walaupun dia terlahir dari orang tua pemulung ya, yang derajatnya rendah, tapi sangat hormat kepada orang tuanya dan dia tidak malu di hadapan teman-temannya Ustaz Alfi ya.
makanya dia semacam itu. Mungkin dengan anak-anak kita bisa semacam itu Ustazah Evi yang kelas 2 itu kira. Iya, dan itu kira-kira dalam Al-Quran itu ada nggak disebutkan Ustaz tentang menghormati orang tua Ustaz? Oh, sangat ada sekali Ustazah Evi ya. Kalau kalian sudah jelas sekali Ustazah Evi ya, bahwa kalau kita terhadap orang tua berkata itu aja kita nggak boleh, apalagi lebih dari itu. Yang saat ini mungkin ya kadang-kadang kita melihat dalam cerita ada anak yang sampai apa Ustazah Evi, yang orang tuanya sedih akhirnya Dimarahi gitu ya Ustaz ya? iya ya Boleh Allah, orang tua dimarahi, kadang-kadang bahkan dicaci, dan bahkan ya Allah nggak taat diperintah, malah dia lari-lari, malah sembunyi-sembunyi, nggak segera menjemput perintahnya, malah justru orang tuanya sibuk, dia tidak mau memperhatikan, membantu. Tapi alhamdulillah Ustazah Evi ya, kelas 2 kita hebat-hebat ya. Oh, betul Ya Ustaz. Allah, alhamdulillah. Teman-teman itu dari setiap pagi bangun sudah terbiasa untuk membantu orang tua. Jadi Makanya. dulu itu kita sudah saya sendiri sudah tahu anak-anak itu mau membantu menyapu, Masya lalu Allah. mandiri Ustadz, merapikan Masya tempat tidur Allah. sendiri. Begitu Kemudian ya. makan juga sekarang sudah mulai mandiri Ustadz, Masya Allah. mengambil makan sendiri, berusaha tidak mengeluh atas apa makanan yang di depannya. Ya Allah, semacam itu Ustazah Evi ya. Oke. Ya semoga-moga nanti anak-anak bisa semacam itu. Amin, amin, amin. Lalu setelah itu apa ada lagi Ustadz? Yang ini Ustazah Evi, yang mungkin kita harus punya, anak-anak juga harus punya. Apa Ya, itu Ustadz? ini adalah kita merasa diawasi oleh Allah. Masya Allah. Jadi enggak cuma Pak Polisi, Pak Ansip saja yang mengasihi kita, orang tua, Pak Satpam saja yang mengasihi kita, tapi langsung Allah mengasihi pada kita. Karena kalau sudah Allah mengasihi kita mau kemanapun Allah tahu. Mau ke dalam bumi 100 km pun Allah tahu. Mau pergi kemana, ke langit siap berapa kita tahu. Tapi kalau ini sudah berada dalam diri kita, insya Allah anak-anak kita sangat luar biasa. Dia pasti akan jujur. Pada waktu ulangan, dia akan mengerjakan sendiri. Pada waktu diperintah sama orang tua untuk disiplin, dia pasti taat untuk menjalankan perintahnya. Dan insya Allah kalau ini terjadi pada anak sekalian, ya khususnya kelas 2, dan juga umumnya anak-anak generasi Islam saat ini sangat luar biasa. Nanti Islam akan berkembang dan maju. Karena akan berbuat sedikit saja, dia lebih takut pada Allah daripada takut pada Pak Ansip, daripada takut pada Pak Polisi. Kalau takut Pak Polisi saja, mungkin Pak Polisi nggak tahu, dia nggak takut. Dia sembunyi, dia nggak takut. Tapi kalau takut sama Allah, mau kemana kita lari, Allah akan tetap tahu. Dan ada malaikatnya Saudara Evi ya, Iya. di kanan dan kiri kita. Betul, ada malaikat raqib dan atid ya Ustadz ya. Iya, itu yang selalu mencatat amal ibadah kita. Tentunya dengan cerita ini anak-anak ya, si putri pemulung tadi ya, dia bisa berhasil untuk meraih cita-citanya. Dan ingat anak-anak ya, yang bisa semacam itu tidak mereka yang juara satu saja, yang tidak mereka juara umum saja. Tapi siapa saja yang Betul, punya tekad Tati. kuat, Iya, iya. punya semangat yang Betul, luar biasa. ya. Dan ya Ustadz, apapun keadaannya ya Ustadz, tidak hanya masa normal maupun masa pandemi seperti ini, tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Iya. Jangan dijadikan alasan, wah banyak corona, semangat belajarnya jadi menurun. Jangan sampai Jangan ya, Ustaz. sampai, justru Saudara Evi, dengan semacam ini apabila kita betul-betul bisa bersabar ya, dan ikhlas apa yang berikan Allah ini kita terima, insya Allah derajat kita luar biasa di hadapan Allah ya. Iya Ustadz, ini kita anak-anak akan menghadapi ujian PTS Oh ini begitu, Ustadz. iya ya. Mau pelajaran PTS, mau ujian penilaian tengah semester. Kita doakan semoga anak-anak bisa ya Ustadz dimudahkan Amin. dalam Amin. mengerjakan
soalnya dan Amin. dilaksanakan tentunya dengan jujur ya Nah, Ustadz ya. ini ya. Jadi walaupun nanti dapatnya berapa, itu lebih baik daripada kita nggak jujur ya. Dapat 100 tapi tidak jujur. Nah, ya, nggak apa-apa anak-anak ya. Memang usaha kita sudah usaha maksimal, kita sudah berusaha bersungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah, hasilnya itulah yang terbaik. Walaupun hasil itu belum sesuai dengan harapan kita. Barakallah Ustaz. Ya. Terima kasih sekali atas kisah inspiratif hari ini. Semoga teman-teman kelas 2 semuanya mampu mengambil hikmah ya teman-teman, bahwa contoh ini nyata dan ada di sekitar kita. Ustadz dan ustadzah itu ceritanya tidak jauh-jauh, bukan zaman dahulu tapi zaman sekarang Ya, dan betul. itu terbukti. Sampai di sini kisah inspiratif dari Ustadz Gun. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan anak-anak dimudahkan dalam hidupnya, kemudian dapat mencapai cita-cita yang diinginkan. Selalu semangat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.